Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Hari ini kita akan membahas tentang akuntansi untuk pendirian firma. Firma adalah bentuk perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh laba. Nah, firma biasanya juga disebut dengan partnership, sebab perusahaan yang berbentuk firma ini memang didirikan oleh orang-orang atau sekutu-sekutu sebagai pemilik dari firma tersebut. Adapun tujuan dari pendirian firma biasanya itu untuk memperluas usaha dan untuk menambah modal agar perusahaan itu menjadi lebih kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, saya beri gambaran nih. Firma itu yang pertama didirikan di mana masing-masing anggota itu belum memiliki usaha. Contohnya misalnya ada Tuan X dan Tuan J. Nah, mereka belum memiliki usaha, mereka bergabung mendirikan sebuah perusahaan yang bernama A. Nah, contohnya seperti itu. Itu bisa pula disebut dengan firma. Yang kedua, firma itu didirikan dari dua gabungan usaha. Nah, misalnya ada perusahaan B dan perusahaan C. Nah, perusahaan B dan perusahaan C ini kalah saing dengan perusahaan A. Sehingga perusahaan B dan perusahaan C ini mereka bersatu agar mereka bisa bersaing dengan perusahaan A. Ketika mereka bersatu kan mereka menjadi lebih besar kan. Nah, mereka ketika bergabung itu boleh menggunakan nama awalnya, misalnya menggunakan nama tetap menggunakan B ataupun C, ataupun berubah dengan nama yang baru, misalnya menjadi perusahaan D. Nah, seperti itu contoh dari firma. Kemudian contoh yang ketiga, firma itu dari anggota yang salah satunya telah memiliki usaha. Nah, misalnya ini tadi, A ini sudah punya usaha ya. Nah, karena dia tersaingi dengan D, dia menarik lagi anggota yang belum memiliki usaha. Misalnya saja dia menambah anggotanya dengan E. Nah, seperti ini sehingga dia menjadi lebih besar lagi. Nah, itu contoh-contoh bentuk awal dari pendirian firma. Adapun jenis perusahaan yang biasanya dijumpai dalam bentuk firma, contohnya ada pada perusahaan penerbitan, perusahaan dagang, perusahaan jasa lainnya, dan sebagainya. Semua anggota dalam firma itu adalah pengelola usaha yang secara langsung aktif melaksanakan usaha perusahaan tersebut. Nah, dari beberapa historis tadi yang saya ceritakan tentang pendirian firma, maka firma itu memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu mutual agency atau saling mewakili. Maksudnya setiap anggota itu dalam menjalankan usaha firma adalah merupakan wakil dari anggota firma yang lain. Jadi apabila ada salah seorang anggota beroperasi dalam bidang usaha firma, maka secara tidak langsung anggota tersebut itu mewakili anggota firma yang lain. Dia tidak bisa mempresentasikan dirinya sendiri. Jadi ketika seseorang sedang dalam anggota firma itu sedang bekerja sama, sedang mengadakan perjanjian, dia itu mewakili seluruh anggotanya, tidak mewakili dirinya sendiri. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu limited life atau umur terbatas. Maksudnya firma itu didirikan oleh beberapa orang yang memiliki umur terbatas. Apabila ada salah satu anggota dari firma tersebut keluar, maka secara hukum firma tersebut sudah dinyatakan bubar. Demikian pula jika ada anggota baru yang masuk. Jadi kesimpulannya firma itu dinyatakan masih beroperasi atau belum bubar apabila tidak ada perubahan dalam komposisi anggotanya. Nah, bila ada perubahan komposisi, entah itu ada yang keluar atau ada yang masuk, maka firma itu dinyatakan bubar atau selesai. Yang ketiga yaitu unlimited liability. Artinya tanggung jawab atas hutang atau kewajiban firma
itu tidak terbatas pada kekayaan yang ditanamkan dalam firma saja, tetapi juga sampai pada harta pribadi para anggota. Jadi apabila dalam keadaan tertentu firma itu mempunyai kewajiban atau utang kepada kreditur dan firma tidak mampu untuk membayarnya karena jumlah kekayaannya tidak mencukupi, maka kreditur tersebut berhak menagih kepada anggota bahkan sampai menggunakan harta milik pribadi yang tidak disetorkan kepada firma. Nah, yang keempat, karakteristik yang keempat yaitu ownership of an interest in a partnership. Artinya bahwa kekayaan masing-masing sekutu yang telah ditanamkan dalam firma adalah kekayaan bersama dan tidak bisa dipisah-pisahkan secara jelas. Jadi tidak bisa nih, oh ini komputernya si A, ini kendaraannya B, ini tanahnya C, itu nggak bisa seperti itu. Kalau udah diserahkan kepada firma, maka itu adalah kekayaan bersama. Yang kelima yaitu participating in partnership profit. Artinya laba atau rugi sebagai hasil operasi firma akan dibagikan kepada setiap anggota firma berdasarkan partisipasi dan aktivitasnya. Nah, apabila ada salah seorang anggota yang aktif menjalankan usaha firma, maka anggota tersebut berhak atas bagian laba yang lebih besar daripada anggota yang lain, meskipun modal yang ditanamkan itu lebih kecil daripada modal yang ditanamkan oleh anggota yang tidak aktif. Atau pembagian laba rugi ini bisa ditentukan atas persetujuan anggota firma. Nah, ketentuan tentang proporsi pembagian laba rugi ini biasanya dicantumkan secara rinci dan jelas dalam akte pendirian firma tersebut. Ada beberapa perbedaan penting antara firma dan perseroan. Perseroan itu perusahaan yang didirikan dari saham ya. Nah, biasanya itu awalannya PT. Nah, itu apa sih perbedaan firma dan perseroan itu? Yang pertama dilihat dari kesinambungan usahanya. Nah, sudah saya jelaskan tadi kalau umur firma itu terbatas dan secara hukum dinyatakan bubar jika ada perubahan dalam komposisi sekutu atau komposisi anggota. Tetapi secara ekonomis dapat terus beroperasi ya untuk melanjutkan usahanya, tidak perlu dilikuidasi. Sedangkan pada perseroan umurnya itu dianggap tidak terbatas. Perubahan komposisi pemilik perusahaan tidak akan mengakibatkan berakhirnya umur perseroan. Jadi siapa saja pemilik saham atau misalnya saham itu udah dijual kepada siapa, dibeli siapa, itu tidak akan mempengaruhi perseroan tersebut. Kemudian perbedaan yang kedua dilihat dari sisi perizinan pendirian. Nah, untuk firma ini diperlukan sedikit prosedur untuk memperoleh formalitas usahanya. Sedangkan kalau untuk perseroan, dia berdiri harus menggunakan izin negara dan harus taat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Prosedur untuk memperoleh izin usahanya juga biasanya relatif lama dan sulit. Kemudian perbedaan yang ketiga terletak pada tanggung jawab pemilik terhadap hutang atau kewajiban. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kalau firma, tanggung jawab setiap anggota pemilik itu tidak terbatas ya. Bahkan sampai harta milik pribadinya itu ikut dijaminkan. Sedangkan kalau untuk perseroan, kewajiban pemilik atau pemegang saham itu hanya terbatas sebesar modal atau sebesar saham yang ditanamkan atau diinvestasikan. Kemudian perbedaan yang keempat dilihat dari keterlibatan dalam pengelolaan perusahaannya. Nah, kalau firma, masing-masing anggota itu terlibat aktif dalam mengelola firma secara langsung. Sedangkan kalau pada perseroan, pemegang saham biasanya tidak aktif dalam pengelolaan perseroan. Mereka akan memilih dewan direksi untuk melaksanakan pengelolaan langsung terhadap perseroannya. Nah, pada awal pendirian firma, biasanya para anggota itu memiliki sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam akte pendirian firma. Nah, apa saja sih yang biasanya terdapat dalam akte pendirian firma itu? Yang pertama adalah nama dan alamat firma.
Yang kedua yaitu jenis usaha firma, misalnya usahanya dalam bidang jasa, perdagangan, atau manufaktur. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban masing-masing anggota. Misalnya siapa yang menjadi manajer serta tugas dan juga membagi wewenang para masing-masing anggotanya. Yang keempat yaitu jumlah modal yang ditanamkan pertama kali oleh masing-masing anggota. Nah, dicantumin tuh di situ. Diuraikan juga secara lengkap apa aja yang disetorkan. Misalnya si A menyetorkan uang dan harta jenis apa, kemudian si B menyetorkan uang jumlahnya berapa dan harta jenis apa. Semuanya ditulis secara lengkap. Yang kelima yaitu pembagian laba rugi yang biasanya ditunjukkan dalam bentuk rasio antara anggota yang satu dengan lainnya. Yang keenam yaitu syarat-syarat pengambilan modal atau prefer dan penambahan modal. Yang ketujuh yaitu prosedur penerimaan anggota baru firma. Yang kedelapan yaitu prosedur keluarnya anggota firma. Yang kesembilan yaitu tentang prosedur pembubaran firma apabila firma dilikuidasi. Dan yang ke-10 lain-lainnya ya, misalnya ada suatu uraian penting yang perlu disampaikan. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Adapun bentuk akuntansi untuk pendirian firma, baik itu firma didirikan oleh anggota yang semuanya belum memiliki usaha, ataupun firma yang didirikan oleh anggota yang salah satunya sudah memiliki usaha, dan firma yang didirikan oleh anggota yang semuanya sudah memiliki usaha, serta pembagian laba rugi kepada anggota firma akan saya jelaskan pada video berikutnya ya. Linknya silakan kalian lihat di deskripsi. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.